Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami masing-masing ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami terus berkenan kepada Tuhan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Ibu Bapak Ibu. Tuhan, pujian kita katakan tadi bahwa ajaib Kau Tuhan. Kalau kita boleh ada sore hari ini, sungguh kita menyadari bahwa Tuhan itu ajaib. Bahkan keberadaan kita ajaib karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Saya sangat menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah-ibadah yang dilakukan. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala dan juga Ibu Lisa dan semua pengurus yang ada di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya sore hari sebenarnya masih ada acara di Agro mulai dari kemarin dan sampai besok. Tapi karena tugas ini saya minta izin tadi, nanti setelah saya akan balik ke Agro, dan itu acara berbicara tentang ketritunggalan Allah dan menjadi percayaan kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang satu. Jadi itu yang dibahas, dan itu ada 400 orang lebih yang hadir, hamba-hamba Tuhan GPDI Jawa Timur. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya berikan judul Sadar akan kasih karunia Allah. Sadar akan kasih karunia Allah. Itulah sebabnya yang menyebabkan kita katakan ajaib Kau Tuhan. Kita sadari kalau kita boleh ada karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan baca ayat ini agak panjang ayatnya, tapi saya akan bacakan secara cepat. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekalian sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ini, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus menyadari kehidupannya sebelum berjumpa dengan Yesus. Dia adalah seorang penganiaya. Walaupun dia belajar tentang Taurat, firman Allah, tetapi tidak memahami Bapak Ibu. Justru membunuh, menyiksa orang-orang yang percaya kepada Yesus.
Jadi, tapi saat berjumpa dengan Yesus, dia menyaksikan dan dia memberitakan itu kepada umat Tuhan yang ada di Korintus. Dan dia katakan di ayat 1, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang aku terima dan yang di dalamnya kamu berdiri. Kita boleh berada pada saat sore hari karena firman Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Dan itu Rasul Paulus ingatkan, dan mungkin hari ini juga setiap kita beribadah kepada Tuhan, kita diingatkan bahwa kita ini telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan Bapak Ibu, tidak mungkin kita ada. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi karena kasih karunia Allah itu, yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya seperti yang dialami oleh Paulus. Paulus katakan bahwa dia yang paling akhir Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kalau tidak Bapak Ibu, dia akan binasa. Demikian pun dengan kita. Saya katakan bahwa keselamatan ini sesuatu yang luar biasa berharga dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih daripada keselamatan itu. Apa yang kita miliki saat sekarang ini kita akan tinggalkan. Apapun yang kita punya, kita tidak akan bawa, tapi keselamatan yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita saat kita pertahankan itu. Pernah saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Dia. Dan pasti Dia akan datang kali yang kedua. Dan kalau kita boleh ada sampai sekarang ini bukan karena kemampuan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Di ayat yang ke-9 saya ulangi, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saya nggak tahu Bapak Ibu kehidupan kita selama ini. Mungkin kita juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita boleh ada sampai saat sekarang ini, Tuhan memulihkan, mengampuni kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita datang di tempat ini seperti pujian tadi. Kita bertemu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak ada tujuan lain. Karena anugerahnya yang dianugerahkan dalam kehidupan kita. Dan ayat 10 dikatakan bahwa tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku itu tidak sia-sia. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada Paulus tidak sia-sia Bapak Ibu. Terus bersaksi, ada ancaman, ada tantangan. Demikian pun dengan kita Bapak Ibu. Bukan berarti kita percaya kepada Tuhan itu tidak ada tantangan, tidak ada masalah. Tetapi justru dengan adanya tantangan, ada masalah. Di situ kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup baik-baik saja Bapak Ibu, kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Dan Paulus katakan bahwa kalau di sini dikatakan bahwa tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Betul-betul dimanfaatkan di dalam kehidupan, dimanfaatkan dalam kehidupannya. Di dalam melakukan segala sesuatu untuk kebaikan orang. Supaya orang diselamatkan. Dia berjuang, dia betul-betul menyerahkan hidupnya. Terus kemudian dikatakan selanjutnya, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Kalau kita menyadari kasih karunia Allah Bapak Ibu, kita tidak akan pernah diam. Dan disitulah kita lihat pertolongan Tuhan. Dan kita sadar, kok saya bisa. Sama saya katakan begini Bapak Ibu, saya itu satu hari kayaknya tidak cukup waktu. Ada saja yang saya kerjakan. Tadi pagi, karena saya nginep di Agro, saya bilang, ya karena saya di daftar, ya sudah saya ikut acara seminar. Biasanya saya pulang ke rumah, tapi saya akan menggunakan untuk istirahat juga. Pagi-pagi orang masih ngobrol, saya sudah jalan pagi sampai di jalan ke Agro itu pertigaan itu, saya sudah jalan-jalan pagi. Saya doa setengah jam, terus kemudian saya jalan pagi setengah jam. Jadi
Saya lihat bagaimana pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa. Saat saya di sekolah kitab, saya tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Saya ditugaskan sekarang di kesiswaan, tangani siswa, tangani kerja selama saya masih di kebun. Tapi saya katakan kalau saya dipercayakan, saya akan lakukan sebuah yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya lihat pertolongan Tuhan. Saya juga masih mengajar di Manuel hari Selasa itu, saya ngajar. Saya lihat seminar itu, Pak Lohon mengajak saya, Pak Ferry kita ikut seminar saya? Ya, saya katakan saya. Maka saya tidak pulang sampai KKN Bapak Ibu, karena ada sesuatu yang saya dapatkan, yang saya butuhkan dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan karena saya menyadari bahwa kalau saya boleh ada saat sekarang ini semua karena anugerah Tuhan. Saya punya kesaksian begini Bapak Ibu. Tanggal 18, tanggal 17 itu saya pimpin upacara sekolah Alkitab. Siswa-siswi dan upacara saya sebagai pemimpin upacaranya. Terus kemudian hari Jumat tanggal 18 ada hari perkenalan saya yang mereka main di lapangan. Dan setelah mereka kumpul saya doa, terus kemudian saya minum mobil kijang itu karena lagi buat rak sepatu untuk siswa di sekolah kita. Saya beli triplek di BJ dekat Singasari itu. Saya bawa kijang yang biasa saya pakai dulu. Setelah saya isi triplek itu mobil, karena di seberang jalan, saya mau pulang ke sekolah kita, terus saya mundur, saya mau ambil hanya untuk bisa mutar 2 kali tuh, terus 2 kali ketiga kalinya apa yang terjadi? Gasnya nyantol, langsung keras sekali ke jalan besar itu, nabrak mobil di bengkel. Jadi ada mobil yang orang datang rekreasi dari Banyuwangi, memperbaiki mobilnya, dia belikan spare partnya ada di atas di dekat kantor desa itu, pulang mobilnya sudah hancur. Saya tabrak, karena mundur tidak bisa dikendalikan. Pokoknya saya tidak bisa bayangkan, orang sudah teriak, yang saya dengarkan itu orang teriak. Terus kemudian ada mobil 2 di bengkel itu, ada mobilnya yang punya bengkel itu di belakang ditabrak juga karena didorong keras sekali. Nah kemudian di bengkel itu ada yang kerja di sini, di sebelah sini ada 2 orang, ada angkot di situ diperbaiki. Terus di sini ada warung, terus jalan raya besar di sini. Sampai saya pikir, orang-orang itu pikir kalau sampai belok sedikit habisnya orang di sini. Sedangkan mobil yang ditabrak itu Bapak berhenti karena ada tiang besar. Yang besar jadi penyok di belakangnya sedan itu, penyok depannya, mobil yang depan di belakangnya juga penyok di depannya, penyok juga di belakang. Saya tidak bisa apa-apa. Tetapi yang orang-orang katakan bersyukur tidak ada korban. Sampai kalau belok sedikit habis. Belok sini masuk warung sebelah bengkel. Kalau saya sampai putar setir sedikit, saya tidak tahu sampai kapan berhenti jalan raya, begitu ramai. Saya terduduk Bapak Ibu mungkin setengah jam. Saya tidak bisa apa-apa. Mau ngomong juga tidak bisa. Orang-orang pun dulu bolak-balik depan saya, dia tidak bisa ngomong. Tapi saya katakan Tuhan tolong. Saya telepon teman saya, tolong lihat mobil supaya bisa sampaikan kepada siapa. Lalu datang, saya dikasih minum di bengkel itu, terus kemudian dia beli jajan, dia kasih saya, terus kemudian yang punya mobil sedan yang di depan dia katakan begini, pokoknya mobil saya kembali seperti semula, sama ya mobil di belakang. Akhirnya habis 21.820.000. Dalam hati saya, Tuhan, saya dapat ini. Jadi orang itu pokoknya hari itu
secepatnya. Saya hubungi kantor, mereka hubungi ke Pak Daniel Raharjo, saya datang juga, akhirnya dikasih di kantor untuk menggantikan itu. Tapi yang saya pikirkan, yang saya orang-orang pikirkan semua adalah tidak ada korban. Ada motor yang dari bawah kencang, cuma sayapnya yang belanjaannya yang jatuh, motornya ya senggol dikit itu hijau. Kalau begitu rahmat dari atas Bapak Ibu. Rupanya hal itu membuat saya, Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Mobil itu langsung ada polisi lewat, ada satu mobil itu, kemudian ramai orang dorong mobil ditaruh lagi ke sebelah. Sampai sekarang saya takut dengar mobil kijang itu. Padahal saya bawa dari tahun 96, saya yakin saya rusak, saya ganti semua. Tapi saya katakan semua karena anugerah Tuhan. Padahal hari Minggu itu saya akan khotbah sekolah kita. Kejadian Jumat saya bilang mau ke Om Daniel, Om saya ganti itu, tapi saya tak bisa. Harus melayani. Mereka malamnya bersorak-sorai karena malam perkenalan, saya duduk di belakang. Baru saya ada kena penyerahan Tuhan. Nah, ada yang dapat kita pegang Bapak Ibu. Sampai sekarang saya tidak tahu. Datang kepala sekolah saya bilang kejadian seperti ini. Siapa yang sekolah? Sudah dia harus sekolah. Ya, memang harus sekolah. Jadi Bapak Ibu, kalau saya saat sekarang semua karena anugerah Tuhan. Pak Subirio waktu itu lewat acara PGRI di Pak Hans Tatu. Dia telepon saya, Pak, ada pemobilnya itu Pak Ferry ya? Dia tahu kijang, kira saya, dia sudah tahu saya karena kijang. Tapi semua karena pemurahan Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Jadi tidak ada sesuatu Bapak Ibu yang dapat saya banggakan dalam hidup ini. Itu sebabnya setiap saya hidup, saya berdoa. Kita menyembah Tuhan di situ. Ada kuasa Tuhan bekerja. Nanti Bapak Ibu, kita isi hidup kita. Kita beribadah itu adalah makanan untuk rohani kita, sehingga itu akan kelihatan pada jiwa kita seperti seminar itu. Dan itu akan kelihatan pada tindakan kita. Kalau kita terus memperhatikan mungkin kita bagaimana untuk menghibur jiwa kita, tapi kalau roh kita tidak diperhatikan, kita baca firman Tuhan, berdoa memuji Tuhan, roh kita kering, jiwa kita itu kering, dan ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari, seperti Rasul Paulus, aku ada sebagaimana aku ada. Tetapi selanjutnya dikatakan begini, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bukannya aku, tetapi kasih karunia Allah itu yang menyertai. Inilah yang memberikan sesuatu yang luar biasa, supaya kita menyadari Bapak Ibu bahwa kita ada semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya mari firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, mari kita lakukannya dalam kehidupan kita. Mari kekuatan yang kokoh. Coba kita baca dulu satu ayat dalam Roma pasal 1 ayat 16. Saya tidak ragu Bapak Ibu untuk memberitakan firman Tuhan kemanapun saya akan sampaikan firman Tuhan itu. Karena apa? Ada sesuatu yang saya dapatkan di dalamnya, dan saya percaya kita pun demikian. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 saya bacakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sekali lagi saya baca ayat ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, mempunyai keyakinan yang kuat dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita, kalau firman Tuhan itu
ada di dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita hidup benar, Bapak Ibu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya tidak berdosa terhadap Engkau. Bukan di sini, Bapak Ibu. Bukan di otak kita, bukan di pikiran kita. Kalau kita simpan di pikiran kita, itu sebabnya kadang-kadang kita hanya percaya kepada Tuhan dengan perasaan kita. Bisa kita beribadah, kita nangis, tapi hanya sejenak. Tapi kalau firman itu menguasai kehidupan kita, itulah yang akan menuntun kita, itulah yang akan membuat kita mengasihi satu dengan yang lain. Itulah yang akan membuat kita taat. Mari Bapak Ibu, saya bersyukur kalau kita masih boleh ada sampai sekarang ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Jadi Paulus itu mengingatkan melalui suratnya kepada jemaat Tuhan dan kita pada saat sore hari ini, bahwa kita ini telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus menampakkan diri kepada kita masing-masing dan memberikan keyakinan kita, dan kita menyadari bahwa kalau kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Kita baca dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan semua saja. Efesus pasal 1 pasal 2 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka sekalian, mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Dan di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bayangkan Bapak Ibu, Dia memberikan kita tempat bersama-sama Dia di surga. Dan Yohanes katakan bahwa Yesus terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia tebus kita, dan saat kita ada di dalam dunia ini, Dia pelihara kita dengan kasih karunia-Nya sampai kita memperoleh keselamatan yang kekal itu. Ayat 7, supaya masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nanti Dia akan tunjukkan lagi kasih karunia-Nya itu yang berlimpah-limpah. Yang berlimpah-limpah di sini adalah apa yang kita lakukan setelah kita diselamatkan di dalam dunia ini. Kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan ini yang memberikan semangat Bapak Ibu. Saya betul merasakan Tuhan itu berikan kekuatan yang saya tidak bisa bayangkan. Pagi-pagi, setiap pagi saya sudah bangun jam 4. Saya harus turun untuk, kalau bisa saya duluan daripada siswa di auditorium. Dan setiap saya baca firman Tuhan, ada saja yang Tuhan bukakan bagi saya. Dan saya katakan, Tuhan, terima kasih. Sehingga saat saya sementara berlutut tadi di agro, orang banyak, ada yang lihat ke sana kemari, tapi saya berlutut, air mata saya menangis. Saya katakan, Tuhan, semua karena Engkau. Saya pun tidak mendaftar, saya didaftarkan. Terus disuruh ikut. Saya katakan, Tuhan, saya mau.
Jadi itu yang terjadi. Nah, ayat 8 dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Bukan karena kita berusaha memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan yang punya, Bapak Ibu. Tidak perlu kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Dia punya. Yang Tuhan mau adalah kita memberikan hidup kita. Kita mau supaya kita sembah Dia, kita puji Dia. Karena pertolongannya di dalam setiap kehidupan kita. Ayat 9 dikatakan, yaitu bukan, dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang membanggakan diri. Amin. Tidak ada yang membanggakan diri, Bapak Ibu. Tapi semua kita katakan, Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, setiap saat saya selalu berdoa, Bapak Ibu, kemanapun saya mau pergi, saya katakan, Tuhan, jadikan hidup saya berkat. Saat berjumpa dengan siapapun, mari, kenapa saya nggak bisa balas Bapak Ibu? Seperti yang saya sering kali saksikan kepada Bapak Ibu. Tapi semua karena kasih karunia Allah. Bayangkan kalau sampai ada orang yang meninggal saat itu, mungkin saya masih ada dalam penjara. Tetapi saya lihat bahwa Tuhan itu sungguh ada. Dia menyelamatkan kita, Dia menolong kita, Dia menyertai kita sampai kita mencapai iman yang sempurna itu. Dia sudah sediakan tempat bagi kita. Itu sebabnya saya pesan, tetap setia Bapak Ibu. Tantangan akan terus ada. Ajaran-ajaran sesat sekarang mulai di mana-mana. Tetap percaya kepada Yesus. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Ayat yang terakhir kita baca ini. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Hari ini kita baca sama-sama ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan darah yang fana, bukan pula dengan darah melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Kita diselamatkan, kita diampuni oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan.